Kalau Islam berkuasa, semua aman dan makmur karena diperlakukan dengan adil, nggak ada kezaliman. Sehingga kata para ulama, kalau ingin nggak dianggap sebagai bui, harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Belajar agama dari nol otomatis. Terus belajar. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Itu yang dipesankan Ahmad bin Hambal ketika beliau ditanya, kapan Anda belajar? Minal mihbarah, sejak kita bisa megang pena, ilal makbarah, sampai Anda masuk ke liang lahat baru berhenti belajar. Nek ci urip, iso nafas, iso melaku, iso merangkak, belajar. Ya, Ahmad bin Hambal bilang, sejak kita bisa menggoreskan pena di atas kertas, belajar. Sampai kapan? Sampai Anda tidak bisa lagi megang pena, Anda masuk liang lahat, baru berhenti belajar. Itulah para ulama salaf. Ya. Mereka berhenti setelah mereka sekarat dan meninggal, baru berhenti belajar. Nah, kalau kita belum pernah sekarat, sudah berhenti belajar kan gitu ya. Dan belum seberapa ilmunya. Tapi ulama salaf. Bahkan ulama yang jelas mereka ulama, nggak mau dibilang ulama. Makanya Nabi sudah menggambarkan kepada kita kualitas umat Islam itu akan menurun. Tapi kuannya bertambah. Bagaimana pesan Abdullah bin Mas'ud, di zaman kami, kata beliau, penghafal Quran itu minoritas. Tapi ahlinya fikih, ahlinya agama, fuqaha, lebih mayoritas. Bukankah Syekh terus pernah ngomong sama kita berkali-kali, ya ikhwan, antum jangan minder ketika antum nggak hafal Quran. Karena di zaman sahabat Nabi penghafal juga sedikit. Tapi yang mengkaji Al-Quran banyak mereka. Dan ahli ilmu lebih dominan. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, di zaman kami, itu dia katakan, qallat qurra'una, para penghafal Quran sedikit. Tapi banyak para fuqahanya, ahli fikihnya banyak, ahli agama banyak. Dan beliau mewarning kita, Abdurrahman bin Mas'ud mengatakan, nanti sepeninggal kami berbalik. Lebih dominan penghafal Quran, tapi yang ahli fikihnya, yang ngerti agama, lebih sedikit. Minoritas, ini bahaya. Antum tahu nggak mereka orang-orang Khawarij itu menghafal Quran, tapi ketika mengkaji dengan baik, makanya yang bisa mendebat mereka siapa? Ibnu Abbas, yang ahli tafsir. Karena ada syubhat dalam diri mereka. Bukan berarti antum bilang kalau gitu saya nggak usah menghafal Quran. Kenapa? Terjadi Khawarij. Bukan. Tetap semangat menghafal Quran, tapi imbangi dengan memahami dengan baik, mengkaji kandungan isinya, memahami tafsirnya. Karena dikatakan sahibul Quran, sahabat Quran itu bukan hanya ngapal tok. Jangan. Karena berat untuk antum menyandang sebagai sahibul Quran. Penghafal Quran itu dikatakan sahibul Quran, sahabat Quran. Artinya apa? Mau tok? Tidak. Membaca dengan benar dan fasih. Lalu menghafal dengan benar dan fasih. Lalu memahami kandungan isinya dengan baik dan benar. Lalu mengamalkannya. Lalu mengajarkannya. Berat untuk menyandang seorang sahibul Quran. Gak mudah. Gak mudah. Jadi banyak ulama mengingatkan kita, hakikat orang yang menghafal Quran yang kelak menganugerahkan kepada orang tuanya hadiah mahkota, tidak hanya menghafal Quran saja, tapi berat tanggung jawabnya. Sehingga menghafal punya buku namanya At-Tibyan tentang adab menghafal Quran. Jadi tidak hanya menghafal tok, menghafal, tapi terus mengkaji kandungan isinya, memahami dan mengamalkannya. Generasi ini yang mulai langka di muka bumi ini. Makanya Nabi bilang sama kita, la ya'ti 'alaikum zaman, tidaklah akan datang di hadapan kalian satu masa, melainkan masa yang berikutnya lebih buruk kondisinya. Maka berhati-hatilah. Kita secara kuan banyak, tapi kualitasnya kita menurun. Kenapa? Kualitas orang yang mengerti agama dengan baik itu mulai berkurang. Seolah kalau orang itu mau ngaji ke pengajian, anggapnya kolot. Orang gaptek. Orang ribut ini,
Orang-orang kafir udah sampai ke bulan, Anda sibuk ngurusi haid dan nifas. Itu pernah disindir Syekh Utsaimin di majelisnya. Ya Syekh Utsaimin, kata dia, antum tiap hari ngisi pengajian di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dimanapun, yang dibahas hanya fikih, halal haram, ini haid, nifas, toharoh, wudu, puasa, zakat, haji, umroh. Itu orang kafir sampai ke bulan. Kata Syekh Utsaimin, kamu sibuk mikirin orang kafir sampai ke bulan, kamu kapan sampai kepada Allah? Lihat, ditampar Syekh Utsaimin dengan ucapan dia. Kamu bangga dengan orang kafir sampai ke bulan. Berapa orang sampai ke bulan? Coba sebutkan berapa orang sampai ke bulan. Itu mahal modalnya. Kalau nggak meledak pesawatnya, ulang aliknya. Tapi kamu sampai hari ini sudahkah mengenal Rabbmu? Mau sampai kapan, Mas? Kamu, kalau bahasa kotor kita, bahasa kasarnya, kamu ini masih bodoh, nggak mengenal Tuhannya, nggak mengenal nabinya, nggak mengenal kitabnya, nggak mengenal Islam dengan dalil. Kamu ini yang bodoh. Langsung diam dia. Sampai kapan kamu sampai kepada Rabbmu, mengkaji, belajar agama Islam? Simpel jawaban dia, santai, tapi menampar, menohok. Langsung dia terdiam, 1000 bahasa. Kok kamu ribut sama orang yang naik ke bulan? Dapat apa naik bulan dia? Ya kalau nyampe, ya berani membuktikan dia sampai di bulan siapa coba? Bulan yang mana coba? Langit yang mana coba? Tapi kamu sampai hari ini belum sampai kepada Tuhanmu. Membaca Al-Quran masih pelentotan misalnya. Nggak paham dalil, nggak paham masalah bagaimana cara sholat yang baik dengan dalilnya. Maka dia terdiam berbahasa. Jadi lebih salah siapa? Kita yang salah, kata para ulama. Kalau ingin kuat, ingin hebat, belajar. Kembali kepada agama yang benar, dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi kita Muhammad SAW dan pemahaman yang benar, baru akan tolong kita. Karena Allah mengatakan, intan surullah yansurukum. Jika kalian mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, Allah akan menangkan kalian. Allah sejatinya nggak butuh pertolongan kita. Tapi kita yang butuh pertolongan Allah dengan bangkit belajar agama Allah.